Cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas tentang saham-saham apa aja yang diakumulasi asing seminggu terakhir ya, dari tanggal 2. Nah, kita akan bahas saham-saham yang dibeli asing dari tanggal 2 sampai hari ini tanggal 6, teman-teman, seminggu. Nah, guys ya. Nah, di sini pakai sekuritasnya MNC, guys ya. Jadi kalau teman-teman pengen dapat fasilitas seperti ini yang bisa ngelihatin saham-saham apa aja yang dibeli asing, teman-teman bikin aja MND sekuritas. Nanti kita bantu ya, langsung chat saya aja nanti kalau mau bikin, teman-teman. Nah, ternyata guys ya, asing itu dalam seminggu terakhir dari tanggal 2 itu terus mengakumulasi saham Big Bank. Nah, lihat aja ya, BRI, Mandiri, BRI, BNI, dan BCA ini diborong asing, guys. Yang paling banyak diborong adalah Bank Mandiri. Nah, ini diborong 850 miliar. Nah, ini net, guys ya, 850 miliar. Terus si BRI-nya 697, BNI-nya 682, BCA-nya 252 ya. Jadi istilahnya Big Bank apa ya, bank BUMN ya, Bank BUMN ini diborong asing terus, guys. Saya kira memang kalau suku bunganya itu rencana mau turun, itu memang Big Bang tuh dapat sentimen positif ya, guys ya. Makanya asing itu buy. Dan kalau udah seperti ini, teman-teman, ini kalau menurut saya, guys, menurut saya ya, kalau suku bunganya bener-bener turun nanti di tanggal 18, ini saham Big Bang ini malah mungkin bisa koreksi. Karena big player ini udah akum dari jauh-jauh hari ya, dari awal bulan ini mereka udah beli gitu ya. Nanti udah naik tinggi kan, rata-rata udah naik ya, BRI, BNI, Mandiri ini kan udah pada tinggi. Kita lihat ya, kita lihat contoh BBNI lah ya. Nah, udah mau ATH lah, ini kan ATH-nya di 6.000-an ya. Kalau udah 5.650. Nah, kalau teman-teman jeli yang ngambilnya dari sini, dari 4.000. Dan sekarang udah mau mendekati pucuk. Kita lihat ada BMRI. Nah, BMRI malah udah mau ATH. Ya, ini udah mau ATH. BBRI ini masih agak jauh maybe, guys. Nah, ini masih agak jauh ATH-nya ya. Ini masih mungkin bisa beli. Tapi nanti malah setelah suku bunga itu dikonfirm turun sama Mbah Poel gitu ya, suku bunga turun nih berapa BPS, misalnya 0,25 atau 0,50, malah justru mereka ini bisa koreksi loh. Karena yang saya perhatikan selama ini kayak gitu. Jadi kalau rumor gitu ya, nah sekarang kan suku bunga turun kan baru rumor, belum realis kan. Ada berita nih suku bunga mau turun, baru rumornya tanggal 18 nanti. Nah, kalau bener-bener udah diketok, mungkin aja saham-saham yang udah di atas itu dia bakal turun. Kalau Big Bang dapat sentimen positif kan naik gitu ya. Nanti kalau suku bunga diketok mungkin aja malah turun. Jadi istilahnya kalau mau cari aman, temen-temen udah floating gain banyak nih di Big Bang, nanti sebelum tanggal 18 dijual dulu. Gitu guys, itu saran saya. Karena kalau namanya saham itu pasti ada koreksinya. Ya kan? Contohnya aja BRI kan, dari 6.000 balik ke 4.000 gitu ya. Siapa yang sangka gitu ya, dari sini ya. Nggak nyangka kan teman-teman, waktu di harga 6.400 kan di atas angin kan, santai. Tiba-tiba langsung dalam waktu beberapa bulan drop 4.000. Nggak ada yang nyangka. Nah, terus siapa yang jamin nih dari 5.000 misalnya naik ke 5.000, 6.000 lagi, balik lagi ke 4.000 lagi, kan nggak ada yang jamin. Jadi istilahnya teman-teman harus jeli aja kayak gitu, guys ya. Kalau udah
apa namanya, oh udah cukup cuannya gitu ya, terus sentimen positifnya udah terjadi, ya udah jual dulu kayak gitu. Nah itu guys ya. Terus yang kelima nih brand. Nah sahamnya Pak PP nih guys ya. Kalau brand ini memang saham mahal ya guys ya. Jadi istilahnya kalau brand ini saya yakin nggak ada yang nyimpen. Kalau orang kayak kita gitu, kalau orang awam kayak kita ini, saya yakin nggak ada yang nyimpen ya. Teman-teman ada yang nyimpen brand dari harga 1.000? Nggak ada kan? Kecuali kalau teman-teman kenal Pak PP gitu, atau kenal keluarganya Pak Prayogo Pangestu yang goreng ini, ya mungkin bisa gitu. So, teman udah dapat insider gitu ya, udah dapat informasi, oh brand mau ke 10.000. Nah teman-teman hold dari harga 1.000, udah dapat info loh. Nah kalau orang luar kayak kita kan nggak bisa kayak seperti itu ya, namanya juga udah nggak masuk akal valuasi. Jadi kalau brand ini saya yakin trading aja orang-orangnya ya. Kalau Big Bang ini kemungkinan banyak yang invest ya, banyak yang beli dari 4.000 BRI gitu ya, di bawah gitu udah pada cuan 30-40% itu banyak. Teman-teman kita udah ada yang cuan 30-40% di Big Bang gitu ya. Nah saran saya kalau udah mendekati suku bunga malah jual dulu aja gitu. Takutnya nanti turun lagi kan sayang gitu ya, nunggu lama lagi kayak gitu. Nah brand, terus yang ketiga adalah AMRT. AMRT ini Alfamart guys. Alfamart juga diborong asing juga ya. Ini mungkin karena retail ya. Kalau suku bunga turun apa sih dampaknya bagi ini ya, kok asing beli retail ya? Mungkin karena Alfamart itu adalah minimarket terbesar ya di Indonesia, mungkin asingnya ya mau berinvestasi di sini kayak gitu. Nah terus Telkom. Nah Telkom ini posisinya masih agak di bawah guys. Nah mungkin kalau saya nih guys ya, kalau misalnya teman-teman udah terlanjur ngambil Big Bang gitu ya di bawah, terus pengen nambah lagi nih, daripada AVG up BRI, daripada AVG up ya, AVG up tuh beli di atas lagi gitu ya. Misalnya teman-teman udah ngambil BRI di bawah, terus sekarang kan udah di atas. Nah terus daripada AVG up nambah muatan di atas, mendingan beli Telkom kalau saya. Ya beli lagi Telkom kayak gitu. Telkom yang kalau belum punya gitu. Nah ini Telkom masih di bawah teman-teman ya. Terus INDF ini udah di atas. Nah kalau saya bilang waktu itu saya sering banget kan ngomong INDF itu, saya sering keluar masuk gitu ya. Kalau teman-teman yang ngikutin YouTube saya pasti tahu ini. Saya sering banget keluar masuk INDF. Nah kalau dari posisi ini dia di atas, saya udah nggak masuk lagi. Nah saya nunggu lagi di bawah 6.400. Nah nunggu lagi. Kalau saya sih, saya udah dijual guys INDF. Yang mau ke 8.000 ya nggak apa-apa. Nanti saya tunggu lagi di bawah. Nah gitu guys ya. Kalau misalnya sih ini di atas untuk INDF. Nah ini ICBP ya, terus ada ISAT, nah terus ada Adaro. Nah Adaro ini juga posisinya di atas, walaupun asingnya masuk di Adaro teman-teman ya. Sini asingnya masuk di Adaro tuh 85 miliar, tapi posisinya nih udah di atas lah kalau Adaro sih kalau menurut saya guys. Dan dividennya masih lama gitu ya. Posisinya udah di atas dan dividennya masih lama ya. Dividennya itu nanti di bulan Januari, masih agak lama teman-teman ya. Jadi saya kira ini malah bisa koreksi untuk si Adaro ya, walaupun asingnya seminggu masuk, tapi kan asing udah masuk dari sini ya, dari bulan Mei, Juni gitu udah masuk, jadi istilahnya asingnya tinggal taking profit ya. Oke guys ya, terus di sini ada UNTR nih juga udah naik tinggi, terus ada AMMN. AMMN ini ya sahamnya agak mahal ya, tapi ini punya grup Salim jadi masih aman. Nah terus CTRA, nah ini saham properti guys, ini juga udah naik tinggi. ITMA. Nah MDK ini yang masih di bawah teman-teman. Ini asingnya itu borong 46 miliar ya saham MDK. Nah ini juga apa namanya, nah ini bisa masih di bawah, jadi kalau misalnya ini bisa dikoleksi untuk si MDK. Oke terus Wika. Nah Wika ini asingnya, saya tahu nih kenapa asingnya itu beli borong Wika, karena Wika ini masuk ke indeks MSCI guys. Nah walaupun dia itu apa namanya fundamentalnya jelek ya, tapi dia masuk indeks MSCI, jadi asingnya itu ngeborong gitu guys. Terus Pawon nih properti juga udah di atas. Nah terus ya dan lain-lain teman bisa lihat di sini. Nah ini saham-saham yang diakumulasi asing yang lebih kecil ya kalau yang ke bawah teman-teman. Nah ini semakin ke bawah semakin kecil filenya gitu ya, transaksinya makin kecil. Ini yang terakhir tuh Toba ya. Toba itu dibeli 4 miliar aja. Tapi yang namanya Toba itu kan filenya kecil, jadi dibeli dikit aja naiknya tinggi gitu guys ya. Nah kayak gitu guys ya. Jadi biasanya nih saham-saham yang diakumulasi asing itu apa namanya naik gitu ya. Tapi ya naiknya nggak langsung, ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Ada yang misalnya dia beli
asingnya besoknya naik gitu ya. Ada yang asingnya itu beli tapi diturunin dulu. Ada kasus guys, kayak MDKA tuh. Ya asing beli tapi diturunin. Banyak lah, sering lah kayak gitu. Kayaknya asingnya akum tapi turun gitu ya. Nah tapi tiba-tiba kalau retailnya udah habis, dia meledak naik gitu. Sering banget kayak gitu guys. Jadi istilahnya kalau teman-teman nih misalnya sahamnya tuh sekarang lagi minus, terus asingnya itu masih ada barang gitu ya, atau asingnya malah beli pas sahamnya merah, hold aja kayak gitu guys ya. Oke guys ya, mungkin aja mas bro ya konten sore ini, karena kalau kita bahas rekomendasi nanti hari Senin ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.